Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khorenisa dari kelas Sistem Informasi Reguler 2A dengan NPM 24100200059. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan tugas-tugas dari praktikum BSD di pertemuan 3 dan 4. Nah, pertama-tama yang akan saya lakukan adalah menampilkan tugas yang ada di pertemuan 3 BSD. Sekarang saya sudah membuka MySQL masuk melalui command line. Saya akan mengetik perintah MySQL strip u root, kemudian enter. Artinya kita menjalankan MySQL dengan user bernama root. Lalu saya akan mengetikkan perintah untuk menampilkan database, semua database. Database yang akan saya gunakan ialah database di rumah 2. Kita pilih. Saya akan menampilkan tabelnya. Tabel yang ada di database rumah 2. Kemudian kita tampilkan semua tabel. Nah, sudah dari database rumah 2 ini. Lalu kemudian saya akan memilih tabel alias T kamar 1. Saya pilih. Perintahnya seperti ini. Sudah, dan tampil seperti ini. Nah, kemudian untuk tugas yang pertama yaitu diperintahkan di pertemuan 3 ialah menampilkan database dan tabel dari tugas 1 untuk field kasur status jumlah, yaitu di database rumah 2 dari kamar 1 ini dengan perintah select kasur status jumlah dari T kamar 1. Ini tampilannya sudah sesuai dengan yang diperintahkan di tugas nomor 1. Lalu untuk yang nomor 2, kita akan menampilkan database rumah 2 dan tabel di kamar 1 untuk field status yang hanya yang kosong saja dengan perintah kamar 1 9 where status sama dengan kosong. Kita akan hanya menampilkan status yang kosong saja. Kemudian kita enter. Sudah tampil, hanya status kosong saja yang ditampilkan di sini. Kemudian untuk lanjut tugas yang ketiga, yaitu hanya menampilkan database rumah 2 dan tabel kamar 1 untuk kasur yang mengandung huruf A dengan perintah select di kamar 1,1,1,9 di mana kasur hanya mengandung
sudah seperti ini. Kemudian kita enter. Sudah tampil seperti ini. Lalu lanjut untuk yang perintah terakhir, yaitu menampilkan kuantitas karyawan per awal bulan Mei dengan perintah search bulan ke as jumlah karyawan, lalu from dari kamar 1, group by ini untuk sintaksnya. Kemudian kita enter, tampillah seperti ini, bulan ke dan jumlah karyawan. Nah, selesai untuk demonstrasi pertemuan praktikum ketiga. Lalu saya akan melanjutkan demonstrasi tugas pada pertemuan 4. Oke, sekarang saya akan melanjutkan untuk tugas di pertemuan 4. Jadi untuk tugas di pertemuan 4 ini saya akan mengulangi untuk menampilkan database dan tabel dari tugas 1, yaitu database rumah 2 dengan tabel kamar 1. Dan juga saya akan mengulangi seperti perintah di 4.12 sampai dengan 4.17, sama seperti di perintah pada modul pertemuan 4. Nah, juga setelah itu saya akan membuat atau menambahkan tabel baru, yaitu tabel staf dan tabel gaji. Oke, langsung saja saya akan mengetik perintah yang pertama. Lalu tampilkan semua database. Pilih rumah 2. Saya tampilkan semua tabel yang ada di rumah 2. Kemudian saya pilih kamar 1. Nah, untuk langkah yang pertama, yaitu langkah 4.12, saya akan menambahkan kolom baru ID atau ID bidang ke tabel T kamar 2. Kolom ini akan digunakan untuk membangun relasi dengan tabel bidang. Defaultnya 1, artinya jika belum diisi akan otomatis bernilai 1. Dengan sintaks alter tabel di kamar 1 4100200059. ID bidang add ID bidang, tipe data INT null default. Kemudian default 1. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian saya enter. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu langkah 4.13. Saya akan memberikan, untuk langkah ini saya akan memberikan nilai ID bidang sama dengan 3 untuk kamar dengan kode K001 dan K002. Ini artinya 2 kamar tersebut akan dikelola oleh bidang dengan ID 3. Dengan sintaks update T kamar 1 9 set ID bidang
dimana KD kamarnya ini 1. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut untuk yang kedua. Kita hanya mengubah KD kamarnya saja menjadi 2. Kita 002. Oke. Kemudian kita enter juga. Sudah seperti ini. Lalu lanjut ke langkah 4.14. Saya akan menampilkan kode kamar, jenis kasur, dan ID bidang dari tabel kamar. Saya gunakan alias K untuk mempersingkat penulisan dengan sintaks kamar 1 kasur ID bidang from kamar 1 dengan NPM saya as key. Oke, sekarang saya enter. Oh, karena ada kesalahan sedikit, ada kesalahan penulisan pada NPM. Saya akan mengulangi ini saja. Seharusnya 241.259. Sudah. Nah, tampilannya seperti ini. Lanjut untuk langkah 4.15. Saya akan menggabungkan data dari 2 tabel, yaitu tabel kamar 2 dan tabel bidang menggunakan left join. Saya ingin menampilkan juga nama bidangnya dengan sintaks kamar 1 kasur ID bidang B nama, cek terlebih dahulu. Lanjut from kamar 1 as K left join dari bidang 24.1.9 as B on B ID sama dengan K titik ID underscore bidang. Oh, sepertinya ada sedikit kesalahan lagi. Ini solusinya, saya akan membuat tabel bidang terlebih dahulu karena di sini belum ada, artinya doesn't exist. Saya akan membuat tabel bidangnya. Create tabel bidang 59. Seperti ini. ID data INT primary key
dan nama menggunakan tipe varchar. Nah, lanjut saya akan mengisi datanya. Ini sintaksnya. Yang pertama seperti yang ada pada modul di pertemuan 4, yaitu yang pertama ada marketing, ini sesuai seperti yang ada pada modul 4. Yang kedua ada HRD, yang ketiga ada manager. Sudah seperti ini, lalu saya enter. Nah, kemudian saya akan mengulangi perintah join dan kita coba apakah berhasil dijalankan. Sama seperti tadi. Select K KD kamar 1, K kasur, K ID bidang, dan B nama. From K kamar 1. K. Then left join. K bidang. B, join, kemudian from B ID sama dengan K titik ID underscore bidang, dan saya enter. Nah, sudah berhasil untuk tampilannya seperti ini. Lalu kita akan lanjut ke langkah 4.16. Nah, di langkah 4.16 ini saya akan sederhanakan tampilan, hanya menampilkan kode kamar, jenis kasur, dan nama bidang dengan sintaks select KD kamar 1, K kasur, B bidang. Seperti yang tadi, di bidang 9, SP, kemudian B ID sama
sama dengan k id underscore bidang, dan saya enter. Mohon maaf ada kesalahan di penulisan. Kemudian saya akan mengulang kode gambar 1 from gambar 1 harusnya left join dari bidang aspek, kemudian on ke bidang, kemudian saya enter. Nah, sudah tampil seperti ini, hanya kode kamar dan jenis kasur dan nama bidangnya saja yang ditampilkan. Lalu lanjut ke langkah 4.17. Di sini saya akan menggunakan group by untuk menghitung berapa banyak kamar yang ditangani oleh setiap bidang, dan hasilnya ditampilkan sebagai kolom kuantitas dengan sintaks b nama count kuantitas from kamar 1 9 escape akan left join t bidang 9 sp on tadi b id bidang on b.id sama dengan k.id bidang, gunakan group by b 6. Sekarang saya enter. Nah, di sini sudah tampil nama dan kuantitas. Kemudian ini adalah langkah terakhir, dan kemudian saya akan melanjutkan ke tugas tambahan, yaitu membuat tabel staff dan tabel gaji. Dan yang pertama, saya akan membuat tabel staff dengan sintaks create table staff 9 id staff int container key, kemudian nama staff tipe data structure, lalu jabatannya varchar juga 30, kemudian nomor handphone 50. Nah, sudah terbuat tabel staff. Tabel ini menyimpan data staf seperti nama, jabatan, dan nomor HP. Lalu lanjut untuk mengisi data di tabel staff ini dengan sintaks insert into staff nama staff, jabatannya, kemudian nomor handphone, values, lalu
kemudian kita akan mengisi tabel dengan contoh hanya 3 step yang saya masukkan dengan sintaks insert untuk staff. Oke, sepertinya ada banyak kesalahan pengetikan, jadi saya akan mengulanginya terlebih dahulu. Jadi seperti ini saja. Lalu step nomor 2, kemudian step nomor 3, jadi Whisper menjabat sebagai marketing. Jadi kemudian kita enter. Nah, sudah selesai untuk pengisian dalam staff. Lalu selanjutnya saya akan membuat tabel gaji. Sintaks ID gaji INT primary key auto incrementnya dengan increment bulan tipe dapat voucher 15 jumlah INT kemudian ID staff INT kemudian foreign key ID staff references staff 9 ID staff. Oke, sudah sesuai. Lalu kita akhiri, kemudian enter. Nah, sudah seperti ini. Tabel gaji ini menyimpan informasi jumlah gaji dan staf yang menerimanya. Saya menambahkan foreign key ke ID staf ini. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan data gaji untuk 2 bulan pertama untuk setiap staf. Nah, dengan sintaks insert untuk gaji bulan jumlah ID staff values. Yang pertama untuk bulan Januari gajinya di angka 3 juta. Kemudian lanjut di angka 2 juta.
Februari. Gajinya di angka 3 juta lagi. Dan yang terakhir di bulan Februari gajinya di angka 2 juta. Dan kita akhiri dan saya akan enter. Nah, sudah. Kemudian lanjut untuk menampilkan nama staf bersamaan dengan data gaji yang mereka terima, yaitu dengan sintaks search ID gaji G bulan G jumlah S nama staf from gaji ASG left join staf 9 ASS kemudian on G ID. Langkah ini sama seperti yang ada pada modul 4. Staf. Kemudian saya enter. Mohon maaf ada kesalahan tulisan karena file list G ID gaji saya tidak ada. Jadi saya akan menggunakan seperti ini. Bulan G jumlah S nama staf from gaji SG left join SS kemudian on GED staff S ID staff. Saya melakukan left join antara tabel gaji dan staff berdasarkan ID staff. Karena tidak ada kolom ID gaji, saya hanya memilih bulan, jumlah, dan nama staff. Jadi saya enter. Nah, seperti ini sudah tertampil. Nah, kemudian di sini saya lanjut untuk menghitung total gaji yang diterima setiap staff dari semua bulan dengan group by dan fungsi sum. Itu select S nama staff sum G jumlah S total gaji from gaji SG left join staff SS kemudian on GID staff as ID staff dan group by tadi group by S nama staff kemudian saya enter. Nah, sudah tertera seperti ini. Nah, kemudian
saya akan merelasikan T kamar 1 dengan staff, yaitu dengan sintaks pada tabel T kamar 1 id staff pada int. Lalu saya rasakan tabel T kamar 1 ini dengan staff. Relasinya adalah one to many karena satu staff bisa menangani beberapa kamar, yaitu dengan tabel T kamar 1. Saya akan tambahkan foreign key ke tabel staff. Foreign key references staff 9 dalam kurung id staff. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan enter. Nah, selesai sudah tugas-tugas dari pertemuan 4. Jadi saya telah membangun relasi antar tabel di database rumah 2 sesuai dengan langkah di modul dan menambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel staff dan gaji. Bahkan saya juga kembangkan lebih jauh dengan merelasikan kamar T kamar 1 ke tabel staff agar sistem lebih realistis dan rapi secara basis data relasional.